cara Trump ini akan menguntungkan kelompok kaya. Tapi akan memicu yang namanya civil war. Di balik ini semua ada juga yang namanya penjajahan gaya baru. Hostile takeover aset. Ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Orang-orang yang memang bermain di arena ini. Jadi the end of the game-nya Bang Pompi, ini neo-imperialism. Bahkan Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan fisik telah kita capai. Setelah era kemerdekaan fisik yang dicapai, maka kalian akan menghadapi kesulitan. Karena imperialisme tidak pernah berakhir, dan saat itu kita sudah tidak ada lagi peperangan fisik. Menurut Bung Karno, kenapa menjadi lebih berat di zaman kemerdekaan fisik? Karena kita melawan bangsa sendiri. Saya setuju sama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Teori ekonomi nggak ada yang berlaku. Benar. Dan untuk apa kita ngitung-ngitung? Pakai teori ekonometri, nggak perlu. Yang kita perlu alert saat ini adalah situasi perang. Kalau dalam situasi perang, bukan teori ekonomi yang berlaku. Teori copet, Bang Bobi. Siapa sih yang harus kita kirimkan jadi negosiator novel Indonesia? Kirim Naga Monar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pompi Daidato di PhD 4K, podcastannya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kayaknya kita susah kocak-kocakan. Tekanan daripada kebijakannya Donald Trump masih membayangi wajah ekonomi kita ke depan. Dan di studio sudah ada ahlinya yang akan mengupas tuntas. Kira-kira endgame-nya di mana? Wah, bahasa endgame ini bahasanya podcast yang satunya sebenarnya. Tapi cocoklah kata-kata itu kalau kita terapkan. Karena kita ingin melihat gitu, di ujungnya nih kayak gimana. Karena kalau kita dengarkan, Bu Sri Mulyani semalam bicaranya, wah ini nggak ada ilmunya nih. Nggak ada ilmu, di ilmu ekonominya semua rontok semua katanya. Jadi harus mulai meraba-raba dan mulai memetakan secara real lagi dan mengambil langkah yang cepat tentunya. Nah, di studio sudah ada Bung Yanuar Rizky, ini luar biasa, Dr. Yanuar Rizky. Ini pengamat yang selalu menemani saya kalau bahas yang susah-susah. Kita baca keadaan. Untung saya jadi pinter nih gara-gara ini nih. Donald Trump, kita udah beberapa kali nih sebenarnya bahas ini. Nah sekarang tiba-tiba dugaan-dugaan kita muncul juga sebenarnya. Prediksi yang dulu kita bilang bakal dibuat ketidakpastian. Dalam konteks menekan secara politik dan kemudian akan ada negosiasi, betul kan? Ya, kejadian. Tapi ini prediksi yang satunya lagi saya agak ngeri nih endgame-nya ini nanti nih. Tapi sebenarnya gimana sih cerita awalnya ini? Gini. Kalau kita flashback dulu, baru nanti kita simpulkan di belakang. Silakan, Bung Yanuar. Jadi gini, ya, saya mungkin ingin mulai apa sih endgame-nya? Ya. Jadi langsung ya enggak, biar kita beginning from the end. Oh, oke. Kenapa saya ngomong beginning from the end? Ben Bernanke, ya, gubernur The Fed ketika Amerika Serikat crash tahun 2008. Dalam testimoninya di Kongres, ketika dia mengusulkan untuk menerbitkan kebijakan quantitative easing, The Fed, dia bilang bahwa kesepakatan politik ini dalam kerangka kepentingan negara harus beginning from the end. Jadi kita memulai. Jadi kata-katanya dari situ. Dari situ. Yang ngomong beginning from the end itu bukan saya. Bernanke. Jadi Ben Bernanke mengatakan the end-nya itu apa yang ingin dituju oleh The Fed, maka beginning-nya menentukan langkah menuju the end. Nah, jadi Ben Bernanke waktu itu banyak memberikan testimoni dari mulai peristiwa Great Depression, yang kemudian muncul Keynesian. Keynesian yang kemudian banyak didengarkan oleh Franklin Roosevelt. Bahkan Ben Bernanke mengatakan di Kongres bahwa kalau Keynesian sekarang masih hidup, mungkin Keynesian juga akan mengatakan bahwa saat ini ternyata dengan social care, Medicare, ternyata persoalan budget kita juga terbebani. Kurang lebihnya Ben Bernanke itu mengatakan bahwa Amerika Serikat harus melakukan mix antara pendekatan Keynesian yang peran negara dengan pendekatan kaum monetaris. Nah, Bang Pompi, kaum monetaris ini siapa? Ya, kaum monetaris ini sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah pemikiran ekonomi, itu bapaknya itu Adam Smith lah. Ya,
Jadi sistemnya itu adalah let's market operates itself. Jadi biarkanlah pasar bekerja dengan sendirinya. Menurut Adam Smith, pasar akan menciptakan keseimbangannya karena persaingan sempurna. Ya. Jadi tesis antitesis. Ya. Jadi tidak mungkin satu orang punya motif yang sama. Disitulah kemudian redistribusi kesejahteraan akan tercapai karena prinsip keseimbangan di pasar, persaingan sempurna. Keynes kan menggugah ini. Menurut dia tidak ada invisible hand. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang punya motif. Dan siapa yang menguasai keadaan, itu dia yang akan menciptakan keseimbangan yang belum tentu sama dengan kepentingan negara. Betul. Jadi Keynes itu kan di tahun 1922, ketika flu Spanyol, di tahun 1920, dia menulis surat terbuka di Washington Post, gitu ya. Bukan belum surat terbuka, analisa terbuka lah ya. Nah, dia bilang bahwa dunia akan menghadapi persoalan krisis pangan, dunia juga akan menghadapi persoalan pengangguran. Nah, dia bilang, kalau kita serahkan semuanya kepada sistem pasar, maka yang in the long run, dia bilang, we all dead. Dalam jangka panjang, kita semuanya akan mati. Tapi menurut Keynes, dalam analisa terbukanya, jangan sampai negara membiarkan orang mati dalam keadaan lapar dan menganggur. Sehingga menurut dia, disitulah peran negara. Nah, Keynes kemudian membuat surat terbuka ke Franklin Delano Roosevelt, yang menang pemilu di tahun 1932, ya, dengan kemudian paket New Deal-nya. New Deals. Orang banyak bilang bahwa Amerika keluar dari Great Depression karena resep Keynesian yang diambil oleh Franklin Roosevelt. Tapi kalau kita baca, Bang Pompi, di banyak jurnal politik ekonomi, bukan Keynesian yang mengakibatkan Amerika great again, ya kan? Tapi Amerika Serikat menang Perang Dunia Kedua. Jadi saya ingin dari awal, the end of the game-nya apa? Ada negara yang adidaya, ingin tetap mempertahankan posisi adidayanya, dan dalam sejarah masa lalu, posisi itu bisa dipertahankan ketika dia menang perang. Jadi the end of the game-nya yang ingin saya terangkan di sini, bahwa kita harus dalam situasi alert on hari ini, bahwa situasinya adalah perang. Perang secara real, atau perang dagang, atau perang ekonomi, atau perang Cold War? Kan gini, Cold War pernah terjadi. Ya, kemudian Cold War kan gini, 1970, Bang Pompi. 1970 Amerika Serikat itu mengeluarkan kebijakan uang mudah. Easy money. Dengan mengedarkan uang beredar ke negara lain. Ini dipicu oleh martial law. Makanya sebetulnya kalau kita banyak lihat dalam kajian-kajian, Bretton Woods Agreement ketika Perang Dunia selesai, tahun 1944, Amerika Serikat ini memimpin pertemuan di Bretton Woods. Yang di podcast ini kita pernah bahas beberapa kali, dan Bretton Woods ini sedang direview lagi, dan salah satu ketua pertemuan peringatan Bretton Woods itu adalah Sri Mulyani sebelum kabinet. Kan kita pernah bahas di sini gitu ya. Jadi Bretton Woods ini adalah 44 negara dan kemudian menyepakati. Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri Singapura, bahwa dunia modern itu dunia yang sudah free trade dalam artian multilateral. Fair trade diatur oleh multilateral. Itu poin dia. Tahun 1944 lewat multilateral itu, Amerika Serikat dan sekutunya yang menang perang membungkuslah kesetaraan lewat dibentuknya Bank Dunia, dibentuknya IMF. Ya kan Bang Mobi? Jadi artinya bahwa dunia itu pada waktu itu mendeklarasi dirinya tidak ada lagi yang namanya penjajahan dalam artian fisik. Bahwa kita untuk mengatur alokasi ekonomi perlu kesetaraan. Dibentuklah lembaga multilateral. Dua yang dibentuk pertama dalam Bretton Woods Agreement, Bank Dunia dan IMF. Tapi kan packaging ini kemudian menghasilkan yang namanya Special Drawing Right IMF. Karena IMF ini modelnya bank sentral, mata uang bersamanya ini kan harus ada yang namanya devisa bersama. Ini yang dikenal dengan SDR IMF. Ketika masuk ke dalam SDR IMF, dalam Bretton Woods Agreement, Amerika Serikat mengatakan, kan dari zaman Nabi, ya kan dari zaman Nabi-Nabi kita dulu, bahwa uang itu awalnya dari emas. Artinya dalam Bretton Woods itu, singkat cerita,
siapa yang punya rasio emas terbesar dalam cadangan devisanya, maka dia punya voting right terbesar di IMF. Jadi dunia ini sebetulnya walaupun ngomong multilateral ya selalu ada penjajahnya, Bang Pompi. Gitu. Jadi artinya kita fair aja gitu loh. Tidak pernah ada betul-betul imparsial, betul-betul semua orang itu setara. Selalu ditentukan kesetaraan itu atas nama kesetaraan bisa menimbulkan ketidaksetaraan. Ada vetonya. Ada vetonya. Special drawing right itu pertama kali Amerika Serikat 70% US dollar. Sisanya kepada sekutunya. Ada Inggris. Tadinya Inggris kan imperium awal yang kemudian jadi imperiumnya direbut Amerika Serikat lah ya. Kemudian ada Frankfurt ya, karena Jerman kemudian jadi bergabung kan, Jerman Barat dan sebagainya. Jepang belum ada di sini. Jadi baru Amerika dan Eropa, ya, SDR IMF. Nah setelah itu dunia bergerak dalam dunia tanpa peperangan fisik. Tapi yang ingin saya tegaskan, dunia diatur lewat ruling currency. Oleh para kaum monetaris, ya kan? Disitulah Amerika Serikat berkuasa dengan US dollarnya. Imperialisme dong ya? Ya, imperialisme. Jadi kembali kepada yang dikatakan Bung Karno, imperialisme menurut Bung Karno tidak akan pernah berakhir. Bahkan Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan fisik telah kita capai. Setelah era kemerdekaan fisik yang dicapai, maka kalian akan menghadapi kesulitan. Karena imperialisme tidak pernah berakhir, dan saat itu kita sudah tidak ada lagi peperangan fisik. Menurut Bung Karno, kenapa menjadi lebih berat di zaman kemerdekaan fisik? Karena kita melawan bangsa sendiri. Artinya saya ingin menggarisbawahi, Bung Karno sendiri pernah mengatakan ketika merdeka bukan berarti imperialisme itu selesai. Bahkan kan menurut teman-teman yang mengkaji pemikiran Bung Karno gitu ya, mengatakan bahwa Bung Karno sendiri menyatakan, apakah imperialisme bisa berakhir? Nah, itu ya intinya ya. Nah, artinya dunia kemudian diatur oleh para komunitaris. Nah, kemudian muncullah Martial Law namanya. Jadi Martial Law itu undang-undang yang diajukan oleh, kalau di kita Mensesnek lah ya, namanya Marshall siapa gitu. Nah, Martial Law itu kemudian memberikan kompensasi. Karena Perang Dunia Kedua itu mengakibatkan Eropa yang hancur lah secara infrastruktur kan. Jerman dibom, segala macam itu loh. Nah, sehingga ada kebijakan yang sifatnya itu uang murah lah. Yang harus diserahkan oleh Amerika Serikat ini untuk recovery perang. Itu namanya Martial Law. Nah, untuk dia mengedarkan uang ini ke negara lain, diterbitkanlah yang namanya instrumen surat hutang, Bang Bobi. Jadi yang tadinya cadangan devisa itu ada yang namanya emas, menjadi juga ada penerbitan surat hutang yang dibeli oleh Bank Sentral untuk mengalirkan uangnya ke pasar keuangan. Oke. Di tahun 70, orang banyak yang menganalisa Bretton Woods udah selesai, nggak ada lagi. Karena kita itu ibaratnya cetak uang, udah nggak mikir lagi perbandingan emas, 1:1 dengan emas. Tapi kita bisa cetak uang juga dengan menerbitkan instrumen surat hutang. Ya, nah tahun 70 ini karena bukan hanya Martial Law. Martial Law itu bukan hanya recovery Eropa pasca perang, tapi Martial Law juga banyak mendukung perang dingin, terutama negara-negara yang pro terhadap Amerika Serikat dalam perang melawan komunisme. Kita juga ada dalam episode itu, tahun 66, tahun 68. Betul. Gitu loh Bang Pompi. Nah, di tahun 70 ya Amerika Serikat itu kemudian mengalihkan kebijakannya menjadi full monetaris, yang tadinya ada bau-bau Keynesian ketika zamannya Roosevelt. Pada waktu itu muncullah pemikirnya namanya Milton Friedman dengan teori monetarisnya. Milton Friedman mengatakan bahwa kalau kita pakai Keynes, justru mau mengatasi kritis malah krisis. Milton Friedman punya keyakinan bahwa yang namanya inflasi yang dikompensasi oleh Keynes dengan kenaikan suku bunga bank sentral justru bisa mengakibatkan ekonomi terhenti. Tapi Keynes mengatakan, kalau itu tidak dilakukan uangnya dikendalikan oleh perbankan, uang ini akan menjadi spekulasi berlebih. Keynes, orang-orang Keynesian selalu menyerang Milton Friedman, kaum monetaris ini, bahwa kalau uang itu berlebih ke pasar keuangan, akan terjadi spekulasi berlebihan. Tapi menurut kaum monetaris, ini kan nanti akan balancing seperti Adam Smith. Selalu akan ada keseimbangan baru. Bang Pompi,
Aku ingin ngomong gitu. Setelah itu, kita muncul ke rejim wealth management. Iya. Jadi kalau sekarang Trump mengatakan make American wealth again, dia bilang. Mawa. Wealth, bukan wealth, wealth again. Mawa kan. Nah, karena kaum monetaris meyakini bahwa uang yang dihasilkan dari uang itu sendiri di pasar keuangan itu akan membuat keuangan kita wealth. Sehat. Nah, Bang Pompi, di era itu juga lah muncullah yang namanya industri hedge fund. Yang kita bahas berkali-kali. Warren Buffett, George Soros, aku lupa, George Soros yang 73 apa Warren Buffett yang 71. Pokoknya antara Warren Buffett dan George Soros itu 71, 73. Ray Dalio yang sedang terkenal di Indonesia itu 77 membentuk hedge fund-nya. Bridgewater ya. Nah, hedge fund ini Bang Pompi, jadi kalau kita lihat sekarang, banyak ekonom di Amerika Serikat mengatakan cara Trump ini akan menguntungkan kelompok kaya. Tapi akan memicu yang namanya civil war. Karena kelompok miskin yang 99%-nya itu sebetulnya tidak menikmati uang dari menciptakan ketidakpastian. Apa maksudnya? Bang Pompi, kita pakai angka yang dekat-dekat. Tahun 2023, ya, angka rata-rata return hedge fund itu 5,7%. 2024, ketidakpastiannya naik. Rata-rata average return-nya 10,7, Bang Pompi. Wih, 2 kali lipat ya. Aku ingin pakai angka yang pendek aja. Artinya kita perlu aware. Dalam posisi ketidakpastian, ternyata ada yang diuntungkan. Jadi saya ingin membahas gini. Ketika kita membahas Trump, kita harus lihatnya dengan dingin. Siapa yang diuntungkan, siapa yang jadi korban, siapa yang dirugikan. Yang jelas dengan menciptakan ketidakpastian, ada yang diuntungkan nggak? Ada. Yang diuntungkan adalah orang-orang yang bermain dalam instrumen hedging ketidakpastian di pasar keuangan. Yang nge-short itu tadi. Nge-short dan segala macam. Nah, jadi Bang Pompi, gitu ya. Tahun 70 itu berkembang segala macam itu, ya. Tahun 80 ada krisis di Amerika Latin. Karena dari tahun 70 sampai dengan tahun 78, harga minyak dunia naik. Kita juga menikmati, Bang Pompi. Iya. Jadi akibat kebijakan easing money, ya, kemudian instrumen uang itu mengalirnya ke harga minyak yang naik. Ya. Di tahun 78 itu negara-negara Amerika Latin menerbitkan surat utang komersil kayak kita sekarang. Surat utang tapi dijual ke pasar keuangan. Kenapa mereka menerbitkan surat utang itu? Karena penerimaan dia di APBN negaranya. Misalnya Meksiko. Meksiko tahun 70 sampai 76 tidak ada isu tentang hutang terhadap GDP yang selalu dijadikan kita menganalisa bahwa kita aman, kita segala macam. Terlebih dari 70 sampai 76 Meksiko dalam komponen APBN-nya penerimaan negara dari sektor migasnya naik, kan harganya naik. Jadi kenaikan dia juga hutang kan tetap surplus. Di tahun 78 tahu-tahu harga minyak dibuat drop, jatuh ke bawah. Maka Meksiko penerimaan negaranya jatuh. Di tahun 80 gagal bayar bunga hutang. Jadi krisis 80. Begitu 80 itu jadi krisis, Paul Volcker yang jadi penasehatnya Obama ketika 2008 itu menjadi chairman the Fed pada waktu itu, presidennya yang namanya Ronald Reagan. Makanya orang ketika krisis 80 mengkaitkan dengan Reaganomics. Karena ekonomi di tangan Reagan. Nah, Ronald Reagan dan juga Paul Volcker pada waktu itu menerapkan suku bunga yang tinggi. Kalau kita lihat postur neraca The Fed, yang namanya kertas tadi, penerbitan surat hutang itu naik tajam di sini, Pak Fopi. Nah, kalau kita lihat lagi grafiknya, antara harga minyak yang turun dengan penerbitan surat utang yang naik, begini sejak tahun 80. Berlawanan tuh ya? Begini, jadi harga minyak ke sini, turun, dia malah naik. Saya kemudian mencari tahu lagi, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Rupanya negara-negara OPEC itu kemudian menukar petrodolarnya yang jatuh ini dengan membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Oh, supaya dapat duit dari sebelah sana. Iya, jadi karena ini kan turun kan? Kan hedging, Bang Pompi. Hedging itu kan yang mana yang turun harus di hedging sama yang naik. Iya. Ya kan? Hedging. Jadi kalau kita lihat,
di sini itu Amerika Serikat menukar petrodolar dengan yang namanya instrumen surat hutang. Problemnya nggak selesai. Jadi kalau kita simak hanya banyak ekonom-ekonom di Amerika, selalu menganalisanya dari tahun 70 ini. Kalau saya tadi malah lebih jauh ke tahun 20-an. Ke tahun 20. Mereka selalu membahas dari tahun 70 bahwa menurut mereka ini impact dari kebijakan tahun 70 yang sampai hari ini tuh nggak bisa diselesaikan. Nah, ketika tahun 70, impact-nya itu tahun 90 terjadi bubble.com di Nasdaq dan sebagainya. 98 jadi krisis Asia, krisis moneter Asia. Nah, Bang Pompi, apa yang Trump lakukan ini tahun 2002 dilakukan oleh orang namanya Alan Greenspan, Chairman the Fed. Alan Greenspan waktu itu mengatakan, kita boleh defisit neraca perdagangan, tapi kita tidak boleh defisit neraca pembayaran. Itu yang benar tuh. Kemudian Alan Greenspan mengatakan, ini akibat banyak industri di Amerika Serikat mengoutsourcingkan pabriknya ke Cina. Tapi kita terkena oleh manipulasi mata uang, kata Greenspan. Kata-kata yang diulang lagi oleh Trump sekarang, manipulasi mata uang. Apa yang dimaksud oleh Alan Greenspan tentang manipulasi mata uang ketika tahun 2002 itu? Karena Cina menerapkan capital control. Orang boleh bisnis di Cina, membuat outsourcing, tapi uangnya nggak boleh keluar dari perbankan Cina. Ini yang dimaksud Greenspan. Udah barangnya kita ambil diproduksi di Cina, menjadi ke sini jadi impor, uang keuntungannya pun dikunci di sini. Bahasanya itu devisa hasil ekspor, seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Makanya jangan kaget kalau kritik dari Departemen Perdagangan terhadap Indonesia juga DH ekspor. Yang kemudian ketika Presiden Prabowo ketemu dengan 7 jurnalis itu, Prabowo mengatakan dia akan menjelaskan ke Amerika yang dimaksud dengan dana hasil ekspor yang ditentukan di sini itu untuk orang-orang Indonesia yang dapat kredit dari BUMN dan segala macam. Ini aja udah melunak loh, Bang Pompi. Presiden Prabowo udah memberikan sinyal melunak loh. Tapi kalau uangnya mereka yang disimpan, melakukan eksplorasi dari uang mereka, kita nggak akan tahan. Jadi kurang lebih Presiden Prabowo itu mengatakan kita nggak kayak Cina tahun 2002. Kalau Cina 2002 itu kan betul-betul dikunci duitnya. Ucapan Presiden Prabowo di 7 itu sebenarnya memberikan sinyal, don't worry lah, we are not China. Kurang lebih begitu loh. Kurang lebihnya tuh begitu loh. Bahwa yang kita simpan dalam DHI itu untuk orang yang dapat kredit dari BUMN. Itu saja kita sudah melihat ada sinyal bahwa Presiden kita tidak keras. Ya, nah Bang Pompi. Kemudian Alan Greenspan mengatakan, ini nggak ada nasionalismenya. Harusnya pengusaha-pengusaha Amerika ini ada nasionalismenya. Uangnya diambil dong. Tapi kan begini Bang Pompi. Perang dagang ini kan siapa yang pernah melakukan? Cina juga. Cina itu tahun 99 pernah digugat di WTO. Karena dianggap dia melakukan plagiat. Barang-barang yang diproduksi di Barat diproduksi di Cina dengan cost yang lebih murah. Reform di Cina itu intinya apa coba? Dia melakukan cost efisiensi. Jadi kalau kita buat baju ini, ya kan, overhead-nya 200, di Cina tuh overhead-nya bisa 100. Dengan beragam macam kebijakan pemerintahnya. Ya kan? 100. Nah, barang lebih murah, plagiat. Cina kemudian pada waktu itu dikenakanlah sanksi. Tidak boleh memperdagangkan barang plagiatnya. Tapi kan Cina pada waktu itu menjawab, kalau kita nggak boleh jualan, luar ya nggak boleh jualan ke kita. Nah, aku ingin mengatakan, dalam situasi perang kayak gitu, apa yang kita pelajari dari Cina? Self-sufficiency. Cina di tahun 99 mengatakan apa? Kalau kita nggak boleh jualan barang kita ke luar, luar ya nggak boleh jualan di kita. Barang kita ini siapa yang mengkonsumsi? Rakyat kita sendiri. Karena rakyat kita banyak. Pasarnya gede ya? Itu poinnya apa? Dalam situasi perang ini, kalau kita sekarang mau melihat Indonesia, seberapa besar degree self-sufficiency kita? Nah, aku ingin memberikan gambaran. Pernah nggak Indonesia melakukan yang namanya self-sufficiency? Pernah.
1942, Bang Pompi. Ketika Jepang masuk, Jepang memanfaatkan apa yang diwariskan oleh VOC. Ada 3 klaster. Sumatera itu adalah klaster perkebunan, Jawa ini klaster sawah, Sulawesi itu ada klaster rempah-rempah dan sebagainya. Jepang menerapkan autokrasi namanya, 3 autokrasi. Autokrasi 1, autokrasi 2, autokrasi 3. Transaksi hanya boleh antar autokrasi. Tapi tidak boleh melakukan transaksi dengan luar negeri. Lockdown. Apa tujuan Jepang? Karena dia menjajah merebut dari Belanda, VOC, dia ingin memutus mata rantai hubungan kita dengan VOC. Kenapa itu bisa terjadi, Bang Pompi? Self-sufficiency. Bagaimana yang namanya beras yang dihasilkan Jawa bisa ditransaksikan dari kebun, ditransaksikan antar daerah. Nah, problemnya kalau kita sekarang mau mengatakan, sepercaya diri itukah kita saat ini? Gitu ya Bang Pompi ya, sepercaya diri itukah kita saat ini? Itu pertanyaannya. Nah, jadi dari sini Bang Pompi, kalau saya lihat, ya, yang saya perhatikan di antara semua pendapat ekonom-ekonom di Amerika Serikat, termasuk Ray Dalio, ya, Ray Dalio mengatakan dalam emailnya kepada nasabahnya yang saya baca-baca gitu ya, Ray Dalio mengatakan bahwa kebijakan tarif Trump tidak bisa dihindari, karena menurut dia cetak uang, kurang lebih lah ya, bahasanya tidak tepat demikian. Tapi cetak uang yang underlying-nya dari penerbitan surat utang Amerika Serikat itu sudah tidak manageable. Sehingga jalan satu-satunya memang harus ada uang yang diterbitkan, uang baru yang dicetak, tapi tidak terkait dengan penerbitan surat hutang. Pilihannya kan cuma meningkatkan pajak. Kalau meningkatkan pajak dalam negeri, dia berhadapan dengan voternya. Makanya dia mengenakan pajak terhadap orang asing. Ini pandangannya Ray Dalio. Jadi menurut Ray Dalio bahwa ini tidak bisa terhindari dari sudut pandang kita think to understand and then to be understood ya. Jadi kita mencoba dulu memahami sisi pandangnya Trump dan Amerika, baru kita mencoba cari memahami keadaan. Jadi Ray Dalio kepada emailnya kepada nasabah-nasabahnya yang saya baca, ya kan? Ya nggak tahu benar atau enggak, tapi saya dapat dari orang lah, mungkin dia nasabahnya juga gitu ya. Jadi artinya ya kan, nah, saya dapat ya saya baca, kesimpulan saya yang Ray Dalio sampaikan adalah itu. Bahwa dia memberitahu kepada nasabahnya bahwa kebijakan tarif ini tidak bisa dihindarkan. Karena Amerika Serikat dalam posisi memang harus membuat situasi yang Nah, kita sekarang sampai pada kesimpulan, kenapa ini harus dilakukan? Karena ternyata saya baca lagi Ray Dalio mengatakan harusnya antara Amerika Serikat dengan Cina ini terjadi win-win. Karena Amerika Serikat itu ingin menstabilkan yang namanya dolarnya dengan underlying-nya. Sementara Cina itu menguasai arus barang. Amerika Serikat menguasai arus uang. Tidak persis seperti ini, tapi ini analisa saya dalam membaca emailnya Ray Dalio itu. Jadi saya membaca Ray Dalio itu memberikan sebuah wacana, kalau yang punya uang dan yang punya barang ini ketemu, maka dunia itu akan memunculkan keseimbangan baru juga. Ya Bang Pompi ya. Jadi keseimbangan baru antara yang punya barang dengan yang punya uang akan terima. Dan menurut Ray Dalio, apa yang dikritik oleh Alan Greenspan, oleh Trump tentang manipulasi mata uang akan terjadi alamiah. Alamiah dalam artian Iwan pada akhirnya akan menaik, mengkompensasi tarif tadi. Itu. Nah, dalam posisi seperti itu, ada juga hedge fund yang posisinya berbeda pandangannya. Itu adalah Paul Singer. Jadi aku ingin menggambarkan, kalau kita pakai teori Adam Smith, hedge fund itu kan nggak semuanya sama. Bang Pompi posisinya A, saya posisinya B, kita bertarung. Bang Pompi akan jadi pemenang kalau berhasil mempengaruhi Trump. Katakan aja, saya akan jadi pemenang kalau saya berhasil mempengaruhi Trump. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa ini juga akan terjadi persaingan di antara hedge fund. Paul Singer ya dengan ininya Elliott Management. Dia ini dari mulai Trump kampanye 2014 selalu mengatakan sorting bond. The big new short. Surat utang negara-negara berkembang
di short aja. Ya kan Bang Bobi, di short. Ini menarik nih. Elliott Management itu juga melakukan yang namanya posisi short. Jadi gini, ada di India, oligarkinya India yang mendukung pemerintah juga, namanya Adani. Tahu ya, kan? Tahu. Nah, Adani. Adani ini melakukanlah akuisisi tambang-tambang, terutama tambang batu bara di Australia dan sebagainya. Dia biayanya di mana? Dari pasar repo. Jadi dia merepokan sahamnya, kemudian juga dia memasang posisi hedging. Hedgingnya terhadap surat utang pemerintah Amerika Serikat, surat utang India. Pokoknya instrumennya begitu. Dibuat kalah nih dia sama Elliott. Dibuat kalah shortnya. Ya kan? Dibuat kalah oleh shortnya. Waktu itu ada lembaga riset yang namanya Heidelberg, itu membongkar tata kelola buruk dari Adani. Termasuk hengki-pengkinya sama penguasa India dan sebagainya. Makanya saya selalu mengingatkan, hati-hati terhadap isu. Di depan kalau dia udah sampai ke hostile takeover, isu dimainkan. Gitu loh Bang Pompi, gitu loh. Jadi kita posisinya kan kayak gitu. Ini di Adani. Di saat yang sama, Elliott itu melakukan gugatan ke pengadilan di Inggris. Terkait dengan short position nikel. Dari Singhan. Singhan sendiri, nikelnya di mana? Di Indonesia, Bang Bobi. Dia menggugat. Kenapa Bursa London menghentikan perdagangan nikel? Karena dengan dihentikan gitu, posisi shortnya Singhan tidak terjadi. Jadi Elliott bilang, kenapa dihentikan? Dibuka aja, disuspend lah kalau di kita, di halting. Ya. Jadi dia menggugat Bursa London, kenapa Bang halting? Karena dengan di halting itulah gagal bayar Singhan untuk mengatasi selisih short hedgingnya tidak terjadi. Artinya apa? Kalau itu terjadi di hostile takeover juga Singhan gitu loh. Iya, mobilnya di hostile takeover juga Singhan. Nah, saya ingin menjelaskan ini pola-pola ini agar kita tahu di balik ini semua ada yang menyukai loh permainan ketidakpastian. Di balik ini semua ada juga yang namanya penjajahan gaya baru. Hostile takeover aset. Ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Orang-orang yang memang bermain di arena ini. Jadi di end of the game-nya Bang Pompi, ini neo-imperialism. Dalam membaca Trump, saya selalu bilang, nggak ada gunanya kita ngitung. Betul, saya setuju sama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Teori ekonomi nggak ada yang berlaku benar. Dan untuk apa kita ngitung-ngitung? Pakai teori ekonometri, nggak perlu. Yang kita perlu alert saat ini adalah situasi perang. Kalau dalam situasi perang, bukan teori ekonomi yang berlaku, teori copet, Bang Bobi. Jadi teori copet dong. Jadi artinya, nih, aku mau ngomongkan kita. Soalnya saya bukan pencopet, jadi saya nggak ngerti. Kita gambarin Bang Pompi. Ini kan PSD 4K ini ada kocak-kocaknya. Baiklah. Sekarang orang ada yang nanya, kalau situasinya kayak gini, siapa sih yang harus kita kirimkan jadi negosiator mewakili Indonesia? Padahal Indonesia duta besar Amerika aja sejak Rosan belum ada gantinya. Saya mah kocak-kocak aja jawabnya. Kirim Naga Bonar. Ingat nggak di film Naga Bonar? Dia negosiasi. Ngomong nggak ada isinya, ngalor ngidul. Dua-duanya ngalor ngidul. Nggak ada isinya. Tapi tahu-tahu jam tangan lawan yang udah di dompet dia. Dia nyopet kan? Jadi maksud saya, kirim orang ngadepin Trump, nggak usah ngomong mikir, oh begini, fair trade begini. Nggak usah. Kirim orang ngacem-ngacem. Tapi tahu-tahu kayak Naga Bonar kan? Ilmu copet dalam perang. Karena dapat sesuatu dari coba kita lihat filmnya. Filmnya ketika tapi kira-kira mau dapetin apa tuh? Kalau kayak gitu. Nah, kalau mau nyopet apa? Ya, gitu. Ya makanya kan kita harus pinter-pinter. Tapi menurut saya Bang Pompi, ini analisa ya Bang Pompi. Analisa saya, Dailo itu tahun 2024 itu returnnya 35%. Di tengah rata-rata hedge fund 10,7. Sebelumnya 10 ya? 10, rata-rata industrinya 10. Dia 35. Dia paling tinggi. Dia mendapatkan keuntungan terbesarnya dari hedging yuan. Jadi no wonder buat saya kalau Dailo nyaraninnya adalah Amerika Serikat win-win dengan Cina karena dia menghedging yuan. Oke. Ya kan dia menghedging yuan gitu ya. Terus aset under manajemennya, AUM-nya itu naik 40% dari aset-aset di Cina dan rest of Asia.
Jadi Bang Pompi, ini analisa ya. Bacaan saya, kenapa kita dikenakan 32% pada low impact? Karena bacaan saya... Low impact itu maksudnya apa? Sorry. Jadi gini, ada kuadran nih. Ini kuadran di Badan Pusat Statistik Amerika. Ke atas itu adalah rasio impor, ya ketergantungan perdagangan Amerika Serikat. Signifikansinya lah. Signifikansinya. Yang satu ini dibandingkan dengan total angka total ekspor. Yang sini dibandingkan sama GDP. Indonesia di sini Bang Pompi, di bawah. Jadi nggak signifikan sebenarnya. Nggak signifikan buat Amerika Serikat gitu loh. Nah, tapi kita kena tarif juga. Tapi kena 32% kan gitu loh. Nah, menurut aku karena mungkin dibacanya Indonesia ini bisa jadi proksinya Cina. Ini analisa. Dengan Indonesia membawa Ray Dalio, aku nggak pernah tahu. Tapi saya menganalisa berdasarkan apa sih posisi Bridgewater, apa sih omongan Ray Dalio. Jadi jangan dibilang juga ini analisa. Dalam negara demokrasi kan sah-sah aja kita menganalisa. Jadi kalau aku baca di situ bahwa artinya Ray Dalio ini punya kedekatan dengan Cina. Iya. Nah, kalau saya baca kayak gini, kita kan sebetulnya dibaca terlalu heavy ke Cina, Bang Pompi. Ya kan? Iya. Nah, makanya ditekanlah dengan tarif besar itu. Nah, coba Bang Pompi, kita search deh semuanya. Statement pertama pemerintah, rilis Kemenko Ekonomi. Kami akan menjaga yield surat utang pemerintah dan likuiditas falas. Nggak ada tuh ngomong dagang. Jadi Bang Pompi, kita ini sekarang dalam posisi offside. Dalam situasi cetak uang Amerika Serikat menerbitkan surat utang, kita pun mencetak uang kita dengan menerbitkan surat utang. Jadi kita boleh ngomong, perdagangan terbesar kita dengan Cina, dengan negara BRICS, dengan segala macam. Tapi uang beredar kita, pasar keuangan kita, sangat ditentukan oleh yang namanya kaum monetaris, the New Yorker. Bang Pompi, indeks dolar, US dollar index, kemarin itu sempat melemah. Rupiah tetap melemah. Semua mata uang lain menguat terhadap US dollar. Kita tetap melemah. Ini yang dikatakan likuiditas falas yang ini dijaga pemerintah. Kalau likuiditas falas itu harus ada agar kita tidak gagal bayar dalam surat hutang kita. Pertanyaan simpel. Kepada siapa kita harus negosiasi? Cina? Amerika Serikat? Nah, jadi menurut saya Bang Pompi, kita tiba pada satu titik apa yang Trump ingin mainkan. Dia ingin mencegah upaya-upaya yang di banyak negara lakukan untuk melakukan dedolarisasi. Sri Mulyani selalu mengatakan, dolar itu sekarang udah turun, digunakan 53%, gitu kan? Ya kan? Kita selalu mengatakan, kita transaksi dengan Cina trade to trade aja. Kita bukan hanya Indonesia yang melakukan itu, banyak negara. Nah, jadi apa di end game-nya dari Trump? Dia ingin tetap mempertahankan Amerika adalah ruling country yang mengendalikan dunia dengan dolarnya. Dengan ruling currency. Dengan ruling currency. Makanya cara dia harus kita pahami apa? Bahwa dia ingin mengkepret lah kasarnya gitu ya. Mengkepret semua yang coba main-main untuk melakukan dedolarisasi. Nah, ibarat dalam permainan Bang Pompi, siapa duluan yang berani ngegertak? Trump ini kan dengan isu tarifnya dan langsung ke semua negara, dia ngegertak duluan. Kalau dari slide-nya Menteri Keuangan di Saresehan kemarin, jelas kan? Banyak negara memilih merapat kepada Amerika Serikat. Dengan kata lain, dalam chapter 1 dari game teorinya dengan Cina, dia bisa menunjukkan sama Cina, masih lebih banyak orang yang butuh gua loh daripada butuh lo. Kan kurang lebih begitu, makanya nih orang makin pede, Mas Bang Pompi. Ya kan? Langsung, ya? Dia makin pede gitu, bahwa dia seperti ini. Bahwa permainan ini bisa memberikan korban kepada rakyat Amerika Serikat sendiri, 100% agree. Seperti dikatakan oleh banyak ekonom di Amerika Serikat, permainan Trump ini pada akhirnya yang akan membayar biaya mahalnya rakyat Amerika. Tapi banyak ekonom juga yang mengatakan, tapi kalau yang di kelompok atasnya akan diuntungkan, yang main-main hedge fund tadi. Iya, betul.
Tapi kita jangan lupa Bang Pompi, Amerika Serikat kalau yang namanya demo terkait waktu dia memulai perang, di zaman Bush ada, di zaman Reagan ada, di zamannya Roosevelt ada, di zaman sekarang ada. Tapi yang harus kita pahami, di tahun 80, zaman Reagan ya? Zaman Reagan, Amerika Serikat memicu perang Teluk Iran-Irak. Jadi aku ingin menggambarkan, dalam setiap episode ini, sinyalnya itu not only trade war, but the real war. The real war. Gitu loh. Nah, aku coba iseng-iseng gitu. Kira-kira apa aja sih yang ditemui Trump ini? Apakah karena Vietnam, saya baca datang ke Amerika, 0%-nya ditolak karena kata Trump non tarif. Bahkan Trump kan ngomong kan, kalau negara-negara ini ingin saya cabut soal tarifnya, bayar dulu. Kan gitu dia bilang kan. Ini orang kan luar biasa kan gitu ya. Tarik dulu. Walaupun dari sisi konsep ekonominya yang saya pahami gini. Trump itu memang dia lagi mau butuh tidak defisit APBN-nya sehingga tidak menerbitkan surat utang. Sehingga kayak Kissinger dulu. Kayak Kissinger. Jadi uang beredar ke negara berkembang itu berhentilah. Crashnya di negara berkembang. Nah, jadi saya tuh lihat, oh dia ini kayaknya mintanya non tarif nih. Nah, terus aku iseng gitu karena lagi nge-search itu, tiba juga ternyata di samping menerima Vietnam, kalau Vietnam malah baru diterima sama penasehatnya, belum sama Trump. Ternyata ada pertemuan Trump dengan Netanyahu. Israel. Dan ternyata saya kemudian, apa sih? Saya sebelumnya juga dapat info dari satu grup WA lah. Ya, dari grup WA ternyata ada komplain terkait dengan ucapan Trump sama Netanyahu. Komplainnya dari Iran dan Uni Emirat Arab. Gitu. Saya kemudian jadi tergerak gitu. Sebenarnya apa sih yang diomongin sama Trump dengan Netanyahu? Saya dapat beritanya di berita media Israel, full text-nya. Gitu ya. Dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ya, Israel bahasa Inggris. Ya. Intinya adalah Trump mengatakan, jadi intinya, Perdana Israel mengatakan ke Trump, Suriah sekarang diambil alih oleh Turki. Ini menyulitkan operasi militer yang dilakukan oleh Israel. Jawaban Trump begini loh, saya sangat kenal dengan Erdogan. Erdogan itu teman baik saya lah. Pokoknya intinya, tenang aja. Nanti saya bicara sama Erdogan soal Suriah itu. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan di Israel sendiri kecewa. Kecewa karena ternyata, ya Trump mungkin dia akan gambarin seolah-olah gitu loh. Erdogan gue yang ngatur lah. Lu pulang aja sana gitu kan. Kurang lebih gitu loh. Sementara kan mungkin maunya Israel ya mungkin dia juga nggak suka sama Turki sama Erdogan. Aku nggak tahu ya. Tapi ada juga yang berkembang di situ kalau saya lihat tuh berita-beritanya beberapa pihak di Israel tuh kecewa dengan statement Trump, gitu ya. Nah ternyata ini menimbulkan kecewaan juga dari Arab Saudi, dari Iran. Bang Pompi, ini di luar tarif loh. Tapi aku ingin memberikan gambaran, mungkin kita harus siap menerima keadaan bahwa pada ujungnya untuk mempertahankan imperium ini memang harus lewat perang. Karena 1944 pun ketika dia mengambil alih Bretton Woods Agreement dan menjadi dia menang perang. Ruling currency, itu karena menang perang, bukan karena Keynesiannya. Nah, jadi dalam situasi kayak gini, menurutku, kita di mana posisinya? Posisinya kembali lagi. Ada masalah yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Self-inflicted wounds. Ada dua hal, Bang Pompi. Kita sudah tidak memiliki self-sufficiency. Seperti kita ketika Jepang masuk ke sini untuk mengeluarkan yang namanya pengaruh Belanda, ya, dia melakukan lockdown self-sufficiency. Kita sudah tidak punya self-sufficiency degree. Kita harus fair. Deindustrialisasi kita sudah terjadi bahkan sebelum perang tarif Trump. Kita harus fair menilai Vietnam. Vietnam, Bang Pompi, Vietnam dong. Itu sekarang tuh 26.000. Rupiah dan Vietnam dong, dua mata uang yang sebelah di ASEAN ini yang digitnya banyak dan melemah terus. Tapi Bang Pompi, Vietnam dong, ketika kita ambil garis korelasi, elastisitasnya antara pelemahan nilai uangnya dengan ekspornya, itu korelasinya 0,9. Artinya apa? Vietnam bisa memanfaatkan pelemahan nilai tukarnya untuk meningkatkan ekspornya.
Makanya jangan kaget kalau dia berani memberikan tarif 0% gitu loh Bang Pompi, karena memang kehidupannya kehidupannya di situ dan dia punya barangnya dan dia sudah terbiasa dengan mata uang dia yang lemah. Self-sufficiency-nya, self-sufficiency dari Vietnam dong terhadap konsumsi impornya. Kalau kita lihat inflasi inti, inflasi terkait dengan pangan dan sebagainya di Vietnam, dikaitkan dengan impornya itu 0,54. Artinya dia hanya ketergantungan 50%-an lah untuk mengatasi konsumsi dalam negerinya dari barang impor. Kita kebalikan Bang Pompi. Kita kalau kita cari garisnya, inflasi kita, konsumsi kita terkait dengan nilai tukar. Ekspor kita tidak bisa memanfaatkan juga terhadap nilai tukar. Bagus itu. Jadi artinya dari situ aja kita bisa membaca dalam makro perspektif, kita tuh tanpa Trump aja udah terjadi deindustrialisasi. Bang Pompi, aku nggak bosan-bosan di tempatnya Bang Pompi. Kita ngomongin contoh durian Vietnam. Iya tuh. Vietnam tahun 2016 itu cuma bangsa trader durian. Tahun 2024 menjadi produsen. Eksportir lah ya. Bang Pompi, yang selalu kita omongin. Artinya Vietnam menerapkan Robin Hood ekonomi. Uang yang datang dari negara-negara maju ini, yang sifatnya juga ada berbau penjajahannya, tapi dia bisa mencurinya untuk menanamkan menjadi akar perekonomiannya. Kita dengan seluruh rasa hormat kita kepada seluruh pemimpin, ada persoalan dalam diri kita. Ketika uang panas itu masuk, kita tidak berhasil menjadi Robin Hood. Tidak produktif. Nah, sekarang kan dengan posisi seperti itu kan kita nggak bisa menyanggah itu. Presiden Prabowo mengatakan, di 7 jurnalis itu, ini kan bukan akibat satu presiden, dari presiden ke presiden. Kenapa tidak ada profesor dan intelektual yang mengingatkan? Saya rasa hari ini pun kita mengingatkan banyak hal. Jadi masalah yang didengar yang mana? Gitu. Ada satu hal yang baik, Bang Pompi. Apakah kita ini sekarang melakukan persatuan nasional untuk poncoisme? Atau persatuan nasional untuk rakyatnya. Kalau persatuan nasional untuk rakyatnya, kita boleh maling jadi copet terhadap uang-uang yang sebetulnya uang panas. Tapi kan kita jadi copet. Kita tanam, Robin Hood lah. Kita tanamkan untuk memperbaiki pertanian kita tanamkan untuk memperbaiki industri kita. Jadi kalaupun sekarang kita kena apa-apa, minimal buat self-sufficiency kita. Betul. Ya kan Bang Pompi, sehingga kita bisa berperang dan bertarung. Tapi orang lapar nggak mungkin perang kan? Atau kita ini sebetulnya bangsa maklar, Bang Pompi. Yang cuma punya konsensi sumber daya alam, kita jual ke Cina, nanti dapat pembiayaannya repoin dari Amerika. Kemudian siapa yang jadi Robin Hood? Elit. Dianya kaya. Bukan Robin Hood dong kalau gitu. Ya itu Robin Hood untuk diri sendiri gitu loh Bang Pompi. Itu kan namanya. Kalau Robin Hood buat orang-orang di bawah. Robin Hood, jadi Robin Hood dalam kerangka seperti itu. Jadi Bang Pompi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Aku nggak bosan-bosan. Bahkan aku lihat, kalau nggak salah, di yang 7 jurnalis, itu ada yang menyebutkan dari buku Pak Prabowo tentang korupsi. Paradoks Indonesia. Paradoks yang dibacakan tuh sama wartawan yang nanya itu. Bahwa di buku itu Pak Prabowo mengatakan negara yang punya masalah dalam korupsi tidak akan maju. Aku ingin lebih mempertegas lagi apa yang dikatakan Pak Prabowo sendiri. Negara yang tidak bisa menyelesaikan pertarungannya sendiri dalam situasi dunia yang tengah pertarungan ini adalah negara yang divide et impera berdasarkan sejarah Republik ini. Artinya menurut saya agenda utama kita, selesaikanlah masalah kita dulu sendiri. Yang namanya benalu, yang namanya orang-orang yang untuk keuntungan diri sendiri, harus disikat habis. Bukan dengan retorika akan saya kejar semua koruptor ke Antartika. Lakukan, do it. Tegakkan. Tegakkan. Surongji style. Ya. Sinyal berikutnya apa? Pemerintah memberikan sinyal bahwa ini sense of crisis-nya ada. Penghematan-penghematan dilakukan oleh pemerintah. Jangan kayak kemarin gitu. Kita nih negara besar, kita nggak ada apa-apa, kita oke.
Tapi Menteri Keuangan mengumumkan defisitnya 140 triliun. Katanya nggak ada apa-apa, tapi defisit 140 triliun. Jadi menurut saya gitu Bang Pompi, ya kan, kita berhentilah denial persoalan kita. Mari kita jujur sama diri sendiri. Bagi kita membangun persatuan nasional yang tujuannya meningkatkan self-sufficiency kita dalam sebuah peperangan yang nggak tahu akan terjadi atau tidak. Bagaimana kita juga menjadi bangsa yang memanfaatkan kondisi perang. Misalnya, aku ambil contoh. Sayuti Milik dan kawan-kawan. Ya, pada waktu itu Bung Karno menculik Rengas Dengklok itu. Tapi pemuda ini ahead the curve. Bahwa dia melihat Jepang kalah. Ini kesempatan. Buruan. Kesempatan kita memanfaatkan keadaan. Jadi menurut saya, aku hanya ingin mengatakan kepada semua elit politik. Tidak penting menurut saya pertemuan Prabowo sama Bu Mega kayak pertemuan dengan siapa. Yang penting elit politik kita punya kesatuan pandangan seperti Sayuti Milik dan kawan-kawan yang menculik pemimpinnya untuk memanfaatkan keadaan perang. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita bersatu untuk kepentingan bersama. Untuk rakyat. Ya. Tapi kalau kepentingannya masih maklar, kepentingan elit, koncoisme, siapa tahu nanti hedging saya untung, ini segala macam, kita akan jadi korban. Nah, terakhir Bang Bobi ya, yang ingin aku katakan. 2025, 2026, 2027. 2 tahun ke depan ya? 3 tahun. 3 tahun. Ini angka hutang jatuh tempo kita besar terus. Kalau kita bisa memanage 2025, kita akan masuk 2026 memanage hal yang sama, 2027 memanage hal yang sama. Soalannya setuju ya? Nah, jadi menurut saya, jangan mendenial sesuatu yang harus kita benahi. Mohon maaf, Bu Sri Mulyani kemarin tidak ada perbedaan pandangan dengan saya. Dia mengatakan, era Bank Dunia, era World Bank, IMF, multilateral selesai menjadi era yang sangat pokoknya tidak ya seperti imperialisme tadi sebenarnya. Ada bedanya. Tapi kan kita harus mengatakan gitu, di mana titik perjuangan kita dalam dunia yang berubah. Bu Sri Mulyani mengatakan dia tidak setuju dengan pendapat orang yang selalu mengatakan terjadi pelemahan daya beli. Dia mengatakan soal kemarin penerimaan negara itu soal administratif aja. Korteksnya sekarang udah lebih baik. Nanti dengan korteks, dengan administrasi, pajak akan naik sendiri. Come on, menurut saya. Kan Pak Prabowo beberapa kali kemarin ngomong, come on, kan gitu kan. Ya saya juga sama, come on Pak Presiden. Saya sebelum ke sini tadi ketemu dengan pengusaha batik yang barangnya premium. Dia bilang dalam lebaran kali ini baru dia mengalami turunnya penjualan sepanjang sejarah. Padahal yang dia jual tuh batik premium. Pembelinya pun punya daya beli. Orang-orang punya duit. Orang-orang punya duit. Ke atas tuh ya. Artinya apa? Orang yang punya duit sekarang ketidakpastian akibat perang Trump segala macam, lebih pilih nyimpan duit, lebih pilih nyimpan emas. Nggak belanja. Dari mana kita mengatakan bahwa kita tidak ada persoalan daya beli? Masyarakat yang punya daya beli aja, begitu sinyalnya. Mudik kita turun 24%, come on Pak Presiden. Di bawah yang sifatnya barang umum nggak punya duitnya untuk beli. Jadi menurut saya, jangan kita membuat paradoks juga gitu loh. Seolah-olah kita nggak ada apa-apa gitu loh. Bahkan saya ingin lebih menukik, lebih tajam gitu dari situ. Misalnya saja yang banyak potongan-potongan ucapan Presiden kemarin. Kita buka deh keran impor sebanyak-banyaknya dari Amerika Serikat. LNG lah, daging lah, segala macam. Nah, menurut saya, berarti kita nih, masalah kita apa sih? Nah, tapi saya ingin mengingatkan Bang Pompi, dengan tadi saya mengkaitkan dengan Gaza dan sebagainya. Hati-hati loh. Kita terjebak dalam proxy war juga. Ya kan? Perangnya bukan di kita. Jadi blockingnya harus clear ya? Clear. Harus clear kayak gini. Clear. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa main dua kaki, nggak bisa. Jadi menurut saya, apa yang dibutuhkan bangsa ini? Dialektika, tesis, antitesis, berpikir secara rasional. Bukan modelnya itu adalah sentralistik, komando,
mendengarkan yang ingin didengarkan saja, bukan yang harus dia dengarkan. Bang Pompi, 1929, ketika era Great Depression, kita punya namanya Soekarno Muda, dengan pledoi Indonesia menggugatnya di Pengadilan Hindia Belanda, 1930. Kita punya Muhammad Hatta, dengan tulisan membela temannya Soekarno, lewat tulisannya Ekonomi Daulat Rakyat. Kita punya Tan Malaka, yang mengatakan bahwa jangan sampai kalau nanti kita merdeka, temboknya malah terjadi, bahwa tembok kemerdekaan hanya dinikmati oleh kita-kita. Tidak berarti itu Tan Malaka. Ada Sultan Syahrir. 4 orang ini, itu berbeda pandangan, tapi satu pandangan. Indonesia harus merdeka. Walaupun setelah merdeka kan memang berantem, 4 gitu, satu sama lain. Ya, berbeda lah. Berbeda. Maksud saya, yang kita butuhkan sekarang itu adalah kita butuh orang yang punya namanya keterbukaan, membahas negara ini dengan baik. Kita membutuhkan Soekarno dalam artian Soekarno pemikirannya, Muhammad Hatta dengan pemikirannya, Tan Malaka dengan pemikirannya, Syahrir dengan pemikirannya. Jadi saya ingin mengatakan, Pak Presiden, tidak penting Bapak musyawarah dengan berapa orang. Kalau Bapak tidak bisa menciptakan dialektika. Mohon maaf gitu ya. Pak Presiden mengatakan, orang pintar tuh nggak akan jadi apa-apa. Itu di Majalengka dia mengatakan gitu. Wah, menurut saya, bukankah kita saat ini harus mencari titik temu pemikiran untuk negara ini? Jadi, saya hanya mengatakan itu aja, Bang Bob. Iya, luar biasa. Dan menurut saya, mungkin kita semua harus siap, alertnya adalah perang. The worst scenario ya. Nah, kita jangan terlalu berpikirnya tuh serius gitu, dalam artian, ini gimana sih ngitung tarif? Ini gimana sih rupiah? Karena mungkin setelah episode ini ada episode baru, isu baru dari Trump. Ada isu baru dari Trump. Dia senang menciptakan ketidakpastian itu. Main ketidakpastian sampai mungkin pada ujungnya apa yang dia inginkan tercapai. Yaitu dolar kembali menjadi ruling currency. Itu Bang. Itu ya. Dia juga ngambil resiko sebetulnya kan? Oh sangat. Apa yang terjadi di Amerika pun sekarang tekanannya ke dia balik sebetulnya. Oh iya. Dan bahkan dia sendiri mengatakan kan, bahwa kita tidak akan mudah melalui ini, akan berdarah-darah. Tapi aku ingin mengingatkan juga Bang Pompi, Amerika Serikat ini unik. Coba ketika era Reagan dan Bush, ketika Perang Teluk. Dia ribut tuh di dalamnya. Iya, betul. Tapi ketika ngomong di luar, Vietnam juga begitu, ribut, begitu, tapi begitu di luarnya kompak gitu. Jadi kadang-kadang aku melihat Amerika ini negara yang membutuhkan musuh bersamanya itu perang gitu loh. Jadi ketika mereka perang, walaupun mereka ribut di dalam, tapi mereka karena ada sifat imperialisnya itu, mereka bersatu gitu. Jadi maksud saya tuh membaca di balik fakta juga penting, karena Amerika Serikat setiap perang dia menciptakan musuh bersama gitu, walaupun di dalam negerinya ribut gitu. Nah, mungkin ini saya ngelihat tidak ada tadi, sama kan kita kesimpulannya bahwa kayaknya dari saresehan kemarin itu ya, Menko Perekonomian, kemudian juga Bu Sri Mulyani tidak kemudian juga mempunyai satu gagasan yang sangat solid dan tahu tahapannya ke depan seperti apa untuk menyelesaikan, ya maksud menghadapi inilah, bukan menyelesaikan ya, menghadapi permasalahan ini. Kira-kira ada saran dari Bung Yanuar? Ya saya sih melihat begini Bang Pompi. Presiden ngomong kemana? Ya kan? Menko Perekonomian punya slide, Menko punya slide, semua punya slide. Kalau kita perhatikan, slide itu satu sama lain, bahkan pidato dengan slide ini, banyak yang tubrukan tuh. Serius? Oh iyalah. Saya nggak terlalu perhatiin, soalnya saya cuma ngelihat yang itunya aja. Iya kan banyak yang tubrukan gitu loh, dalam artian kan, yang dikatakan misalnya kita TKDN, kan tidak semua harus TKDN ini. Tapi kemudian kita melepaskan seolah-olah kita tuh jadi kayak ke Amerika tuh, ya udah deh kalau gitu Amerika barang impornya kita ambil semua, kan gitu kan? Iya nggak? Betul. Nggak nyambung itu satu sama lain gitu. Di satu sisi, coba kita lihat gitu. Di satu sisi misalnya mendenial soal daya beli. Di satu sisi itu dikatakan bahwa kita memberikan ini kepada masyarakat segala macam. Tapi kemudian Presiden sendiri mengatakan, Menteri Pertanian, sudahlah nggak usah pakai kuota-kuota, impor aja itu daging dari Amerika dan sebagainya. Kan nggak nyambung, bro. Menurutku kan itu nggak nyambung gitu. Menurutku kan itu nggak nyambung gitu. Dan gini loh, kalau ingin menyampaikan isu yang beragam tentang isu baik
good issue is a good news. Coba Bang Pompi, Bank BUMN kita baru melakukan corporate action, membagi dividen jumbo. Bank Mandiri 470, BRI 380. Sehingga sebelum libur Lebaran, ada buying power saham-saham Bank BUMN dari domestik. Bang Pompi kemarin pasar buka, saham BRI, saham Mandiri, semua dihajar langsung 10%. Kalau aku hitung, kalau orang dibeli hari Jumat dengan dividen yang dibagikan, dividen yieldnya 9%. Harganya dijatuhin 10%. Itu kan perang mental, Bang Pompi. Perang mental dengan kata lain asing yang entah siapalah, pokoknya Bohir atau siapa yang nge-short dibawa ke 10%, membuat yang lokal ini, aduh, nanti kalau dapat dividennya cuma 9%, tahu-tahu harganya jadi 20%, gimana ya? Jadi minus 1. Jadi minus 1. Transaksinya gede, 3,7 triliun, Bang Pompi. 3,7 triliun, Bank Mandiri 3,7 triliun, BRI 3,7 triliun. Aku ingin mengatakan, berarti isu baik saresehan kalah sama isu profit. Jadi maksudku, sehebat apapun kita memproduksi isu, kita akan kalah sama Trump kalau kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Pemerintah bisa nggak memberikan confidence, daya beli kita betul-betul diungkit oleh pemerintah, tidak akan gagal bayar, tidak akan segala macam. Confidence ini menurut saya tidak bisa hanya dilawan dengan, oh begini loh, kita begini loh. Bukan isu lagi lah. Kan isu. Jadi artinya Presiden Prabowo harus menyadari dalam perang, teorinya adalah game teori. Iya. Game teorinya first mover, follower, ya kan? But we have to understand the enemy game. Juga, the game and the enemy, dan juga di mana kita harus bertahan. Dia ngambil langkahnya apa, kita harus ngerti. Nanti. Jadi maksud saya ingin mengatakan, Pak Presiden dalam permainan isu, berarti kita harus mematakan ini game teori. And the game theory yang menang tuh selalu yang nggak main sebenarnya. Nah, ngikutin aja, yang kuat. Itu Vietnam, bro, yang kita bilang tadi. Jadi Vietnam menerapkan yang namanya policy Robin Hood, kan? Iya kan? Iya. Aku masih ingat, Bang, waktu dulu ketika saya mengkritik ketika quantitative easing, banyak uang masuk ke dalam surat utang kita. Selalu dikatakan bahwa kita ini jangan anti hot money. Karena hot money itu juga bisa membiayai pembangunan jadi uang dingin. Ya, jadi sekarang kan kalau Menteri Keuangannya tetap sama. Ya saya menagih janji itu sebetulnya. Janji di masa lampau. Katanya yang beda presiden. Beda presiden. Ya bukannya saya membanding-bandingkan, tapi kalau Vietnam membuktikan itu. Bahwa uang panas bisa dia dinginkan dari trader menjadi industrialis. Kita yang kaya elitnya aja. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih, Bung Yanuari. Mantap sekali. Ya. Jangan bosen-bosen nih. Siap, kita akan terus undang nih. Kita bahas di episode berikutnya. Siap. Nah, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi Bung Yanuari sudah memetakan secara detail dan bahkan secara kronologis gitu ya, tentang apa sih di belakang daripada yang namanya Liberation Day, policies daripada Donald Trump yang membuat ramai seantero dunia, bukan hanya Indonesia saja. Tentu Indonesia terkena dampaknya. Dan silahkan disimak baik-baik dan kasih komen yang kira-kira ingin bertanya dan memuji. Yang kalau mau mengkritisi juga boleh, kita bebas-bebas saja. Nah, yang paling penting tujuan kita di dalam konteks membahas yang satu ini, karena pada dasarnya kita nggak mau Indonesia terlibat di dalam konteks persoalan global yang sangat berbahaya ini. Kita berharap Indonesia bisa survive dan Indonesia bisa menjadi salah satu yang leading di dalam konteks ekonomi ke depannya. Kami selalu berharap kepada pemerintahan sekarang ini untuk selalu bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang kira-kira bisa membawa keselamatan ekonomi Indonesia ke depan. Demikian, saya Pompi Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast-nya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.